Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Taurus. Tema kita kali ini adalah dirinya yang cenat-cenut karenamu ya. Cenat-cenut ini artinya sakit kepala ya. Bisa bikin pikiran atau lagi tidak nyaman atau stres karenamu ya. Oke, kira-kira bagaimana nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, di mana dirinya yang cenat-cenut, ataupun bahkan mungkin dirimu yang cenat-cenut. Cenat-cenut itu artinya sakit kepala ya. Entah kamu memikirkannya ataupun mungkin kondisinya dia yang memikirkanmu. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun terjadi pada dirimu energimu, kalau tidak berarti energi dari yang lainnya. Karena ini energi general, jadi energi banyak orang. Kamu tidak 100% energimu. Kamu ambil saya sesuai dengan yang terjadi ya. Kalau kamu ingin 100% energimu, silahkan personal reading. Oke, kita lihat dirinya yang cenat-cenut karenamu ya, ataupun kamu yang cenat-cenut karena dirinya. Di sini ada the Emperor, the Lovers, Queen of Wands, terus di sini Death, Two of Pentacles, Ten of Wands, Justice, ada di sini King of Wands. Jadi di sini saya merasakan energi ya orang tua ya, orang tua kamu cenat-cenut ya. Jadi mungkin stres memikirkan kamu ya, mungkin pergaulan ataupun ya kelakuan kamu. Terus juga mungkin ya cenat-cenut ini banyak kebutuhanmu. Ya, apalagi mungkin sekolah ya. Tetapi ini bukan sebagai beban ya, karena ya namanya kalau kita bilang sakit kepala bukan berarti beban, tetapi ya setidaknya menguras energi juga untuk mencari jalan keluar. Nah, ini kalau bicara tentang kebutuhan hidup ya, karena memang sekarang tidak murah, sekarang tidak, apalagi perputaran ekonomi lagi ya kurang bagus ya. Jadi kamu harus berhemat kalau kamu sebagai anak. Kalau kamu sebagai orang tua ya berarti itu tanggung jawab. Membesarkan anak ya, mendidik, paling utama mendidik. Nggak boleh merasa ya memang kehidupan ini adalah perjuangan seperti gitu. Jadi kalau kamu tidak mau berjuang ya jangan hidup. Iya kan? Jadi kok hidup saya susah, ada yang mengeluh, jangan dong. Ya, kamu mengeluh tambah pusing kamu, stres kamu. Ya, semua masalah itu ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Cuman terkadang kita terlalu banyak mengeluhnya. Nah, ini ya, karena saya lihat kebutuhan, terus biaya pendidikan juga saya lihat kalau sebagai orang tua ya, pergaulan anaknya mungkin nakal ya, dinasihatin tidak mau dengar, ini tambah pusing nih. Kalau kamu sebagai anak dengar orang tua kamu tuh lagi sedih memikirkanmu ya, apalagi kalau seandainya kondisinya kamu lagi marahan. Nah, ini ya, entah ini masih sekolah entah tidak sekolah ya,
ataupun kerja, wah kamu sudah datang ke rumah, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah berkeluarga pun, kalau ada masalah baru datang ke rumah, kalau nggak masalah ya sudah pergi aja, nggak tahu kabar. Nah ini jadi jangan buat orang tua stres ya. Kalau kamu sebagai orang tua sabar gitu ya. Sekarang posisi kamu di mana, kamu bisa menyesuaikan. Karena kita bicara sesuai tema ya, cenut-cenut, stres, bingung apa yang harus dilakukan. Ya semua itu pasti ada jalan keluar. Tinggal kamu sabar, tenangkan diri dan berpikir untuk mendapatkan bantuan ataupun ya mencari jalan keluar sendiri. Seperti gitu ya untuk orang tua. Karena di sini saya lihat energi orang tua sangat luar biasa ya. Atau mungkin kondisinya bos kamu yang ya sebagai pemimpin, dia lagi stres aja. Aduh, pegawaiku nih telat mulu ya. Atau kamu yang sebagai bos ya, duh makan hati. Nah ini ada yang bikin pusing ya. Kamu dibayar, kamu digaji sebagai karyawan tapi tidak sesuai ekspektasi dia ya, mungkin kamu sakit-sakitan ataupun mungkin malas. Ini kalau kamu sebagai karyawan harus rubah ya, karena pimpinan kamu lagi pusing gitu. Kalau kamu sebagai pimpinan ya kamu harus tegas pada karyawan. Intinya kan seperti gitu, dikomunikasikan. Oke, berikutnya di sini pasangan ya. Wah, pasangan kenapa cenut-cenut? Waduh, di sini ada ketidakjujuran. Saya merasakan energinya di sini. Ya, banyak pasangan merasakan bahwa saya kok kayak ditipu, kok tidak ada transparansi keuangan, kok dia nggak jujur, ini uang kemana, ataupun mungkin dia kemana, kata di kantor, tapi ujung-ujungnya katanya udah pulang dari sore, kau sampai malam nggak ada kabar ya, dia kemana, katanya ke kantor lembur, padahal di kantor udah nggak ada lembur, orang-orang bilang dia udah pulang. Ini contoh ya, karena di sini bicara tentang ketidakjujuran untuk pasangan ya. Dibilangnya saya di rumah, padahal kemarin dibilangnya di rumah, tapi ujung-ujungnya posting dia lagi keluar ini. Ataupun mungkin dapat kabar dari sahabat, wih saya lihat kamu tuh, pacar kamu dia lagi pergi ke ini makan-makan ya, ngafe, terus apa gitu, padahal bilangnya di rumah. Ini contoh bicara ketidakjujuran tentang pasangan. Ataupun mungkin kamu yang tidak jujur sehingga pasanganmu lelah, marah, stres juga memikirkan kamu dari ketidakjujuran. Untuk pasangan juga ketidaksetiaan. Nah, di sini stres, dia setia nggak ya? Dia memang cinta saya nggak ya? Nah, ini harus dikomunikasikan juga. Bukti cinta nyata itu bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi dari tindakan. Nah, kalau kamu flat hubungannya, itu berarti kurang komunikasi, kurang tindakan juga. Wah, itu repot ya. Sudah tidak ada komunikasi, sudah tidak ada tindakan, bukti nyata maksudnya ya. Wah, repot itu. Ya. Jadi kalau kamu sebagai pasangan introspeksi diri, ataupun mungkin kalau pasanganmu yang seperti begitu, kalau seandainya kamu yang terkoneksi dengan readingan ini ya, bahwa kamu tidak jujur terhadap pasanganmu, koreksi, dia lagi stres memikirkan kamu tidak setia, tidak ada komunikasi, itu dia stres. Tetapi kalau kamu yang merasa seperti begitu, pasanganmu kok kayak ini ya, dibicarakan, karena ini bicara tentang komunikasi juga. Ini semua rata-rata komunikasi ya, dari orang tua tadi komunikasi, pasangan juga komunikasinya kurang. Gimana nih? Komunikasi dong. Kita diberikan mulut itu untuk apa? Berbicara, bukan untuk didiamin, malah untuk gosip. Jangan dong. Kebanyakan kita memakai mulut kita itu untuk hal-hal yang negatif, baru kita berani. Tapi kalau hal-hal yang positif malah nggak enakan. Kenapa? Nah, dalam hubungan itu bukan berarti diam itu menyelesaikan masalah, itu menambah loh. Ya, kalau mungkin dalam hubungan apapun kita mengalah, diam adalah emas, diam adalah kebijaksanaan. Tetapi dalam hubungan diam itu adalah malapetaka, ya. Jadi kebanyakan orang bercerai itu karena apa? Kurangnya komunikasi atau putus ya. Jadi komunikasi dijaga. Oke, berikutnya kita lihat lagi Three of Cups. Terus ada Seven of Cups, Page of Swords, Ace of Cups. Wah, di sini ada orang baru juga ya. Tadi pasanganmu, ini orang baru. Ini orang baru nih, kenapa nih Kak Ica? Ternyata mungkin kamu, artinya gini, ada dia mendekati kamu tapi kok langsung kamu menjauh. Nah ini, dia merasa bahwa apakah kamu mencintai saya tidak? Apakah saya ada salah tidak ya? Karena kamu diamin dia. Nah berarti apa? Ada harapan yang belum
terwujud, atau dia masih berharap. Mungkin kamu memberikan harapan-harapan, habis itu tiba-tiba langsung kamu menghilang. Jadi membuat pertanyaan buat dia, kemana, apakah ada salah atau gimana. Nah ini dia pusing, dia lagi memikirkanmu, stres aja, kamu menghilang tiba-tiba ya. Ataupun kalau bicara orang baru ini, dia stres karena belum mengungkapkan cinta kepadamu, nggak ada keberanian ya. Yang tadi sudah mengungkapkan cinta tapi kamu tiba-tiba menghilang, seakan-akan memberikan harapan dia sudah oke, tapi tiba-tiba menghilang. Ini ada yang lebih stres lagi karena dia tidak berani mengungkapkan perasaannya. Ataupun ini kamu mungkin stres karena aduh gimana ya, saya sayang dia tapi kok aduh udah deh diam-diam aja, jadi beban pikiran. Nah, ini entah di kamu, entah di dirinya, karena ada juga beberapa saya merasakan di sini cintanya bukan cinta bertepuk sebelah tangan ya, tetapi dia belum berani untuk mengutarakan rasa. Jadi akhirnya menjadi beban pikiran. Ini untuk khusus orang baru ya. Oke, berikutnya sahabat. Wah, di sini ada sahabat nih ya. Kenapa sahabat nih? Ada sahabat ini menghilangkan mungkin barang kamu, atau meminjam uang mungkin belum dikembalikan, jadi dia meminjam tetapi serasa milik ya. Macam contoh, kemarin dia pinjam baju saya tapi kok belum dibalikin, kemarin dia pinjam uang saya kok belum dibalikin gitu ya. Ataupun mungkin kamu yang pinjam uang, akhirnya dia pusing sendiri, kamu katanya bilang hari ini mau dikembalikan tapi kok nggak konsisten. Nah itu ya, bisa bolak-balik, karena bisa terbolak-terbalik energinya, vice versa. Bicara tentang pinjam meminjam, kalau bicara tentang sahabat, nah ini entah pinjam barang, pinjam duit, ataupun janji, iya nanti saya ke rumah kamu, dia tunggu-tunggu ya, ujung-ujungnya enggak ini ya, enggak tepati. Ataupun iya nanti saya tunggu kamu di situ ya. Jadi dia berpikir bahwa kamu tuh orangnya sudah nggak bisa dipercaya karena banyak ingkar janji. Nah itu ya, jadi kalau kamu sebagai sahabat ya harus bisa tepati janji, walaupun mungkin dia orang biasa, mungkin kamu anggap dia teman biasa, tapi menunggu itu kan lama. Karena ada beberapa di sini sahabat itu kayak macam best friend ya, tetapi ya kadang-kadang juga emosian gitu. Kamu bikin gitu ya, aduh saya sudah nunggu dia 2 jam nih, lama banget ya, make upnya lama amat ya. Ini kalau wanita ada yang mungkin tunggu atau ya tidak konsisten dengan janji. Kalau laki-laki mungkin pinjam meminjam barang atau duit, ataupun wanita juga ada, karena energi paling utama di sini pinjam meminjam gitu. Kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, berikutnya ada beberapa dari saya lihat di sini sales. Entah kamu yang sales ini dalam pekerjaan ya, ataupun kamu yang sebagai customer ya. Jadi mungkin kamu ada saya mau beli mobil ya, terus dia pusing, aduh ini bisa betul-betul bisa akad tidak nih, bisa goal tidak nih. Jangan kamu memberikan harapan, akhirnya saya bingung. Apalagi kalau dia kejar target ya, ataupun mungkin kamu yang dikejar target sehingga kamu yang stres. Itu customer tuh jadi ambil nggak ya, jadi ambil nggak nih mobil nih, ini contoh ya, entah apapun ya, dia jadi ambil karena ada harapan, ada janji-janji yang dia berharap gitu, ataupun kamu berharap ya. Atau kalau dibilang di sini kamu yang kondisinya mau pinjam uang ya, pinjam uang ke pihak bank, ini di ACC nggak ya, kok lama, kemarin bilang katanya mau menganalisa cuman 1-2 minggu ya, kok malah lama gitu. Jadi ya stres juga, artinya beban pikiran. Nah ini ya, entah dari sales ataupun pokoknya pihak bank. Jadi seperti gitu ya. Dan terakhir di sini saya lihat dirimu sendiri yang pusing, yang stres, yang cenut karena masalah banyak. Contohnya masih banyak PR, tugas-tugas belum selesai, terus masalah kehidupan, masalah kebutuhan ya, masalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya ya semua tadi, tugas, ataupun kamu seorang ibu ya, tanggung jawab untuk mengurus anak, aduh pokoknya kayak beban, jangan dibawa beban ya. Ingat, hidup ini adalah perjuangan ya. Saya cuma bisa hanya memberikan support, semangat, dan semuanya itu kembali kepada dirimu ya. Ingat, masalah itu ada solusinya. Tidak mungkin semesta memberikan kamu masalah
lebih dari kemampuan kamu. Jadi tetap semangat ya. Oke, itu yang saya lihat ya. Dimana kondisi saat ini entah kamu entah dirinya yang cenat-cenut. Jadi kamu bisa menyesuaikan ya. Siapakah orang yang terkoneksi dengan dirimu? Nanti kita lihat untuk koneksinya ya dari inisial dan zodiak. Oke, kita ke koneksi. Saya ke inisial dulu. Untuk inisialnya di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf J, N, maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Ada huruf K, ada huruf W, X, H, P, O, I, V, T, N, G, C, S, E, A, bisa kelihatan nggak ya? D, U, Y, dan R. Jadi untuk koneksi zodiak, zodiak, inisial dulu ya, zodiak sabar ya. Untuk energi dari inisial, kamu terkoneksi dengan ada huruf JNK, WXH, POIVT, N, terbalik ya, NG, CS, EADUY, dan R ya. Oke, kita ke zodiaknya. Untuk zodiak di sini saya sudah menarik energinya. Kamu terkoneksi dengan ada bintang Virgo, ada Scorpio, Pisces, ada juga di sini Capricorn, Gemini, Libra, Leo, Sagittarius, dan bintang Cancer. Jadi untuk koneksi dari zodiak, kamu terkoneksi dengan ada Virgo, Scorpio, Pisces, Capricorn, Gemini, Libra, Leo, Sagittarius, dan Cancer. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.